ila ma wasola man wasola illa bil hurmah wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Mereka orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak akan pernah berhasil menggapai kemanfaatan ilmunya, sebab mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu, guru, dan orang-orang yang alim di bidang ilmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adabul muta'allim utawi iki iku nerangake pira-pira tata kramane wong kang bibinau. Adabul muta'allim utawi iki iku nerangake pira-pira tata kramane wong kang bibinau utawa belajar. Iku lil muta'allimi tetep keduwe wong kang belajar utawa bibinau. Iku lil muta'allimi tetep keduwe wong kang belajar adabun utawi pira-pira tata krama fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne muta'allim. Wa adabun lan pira-pira tata krama ma'a ustadihi ing dalem sartane ustate muta'allim utawa gurune muta'allim. Wa adabun lan pira-pira tata krama ma'a ikhwanihi ing dalem sartane kancane muta'allim. Bagi seorang murid, entah murid itu dipanggil sebagai siswa, mahasiswa, atau dia dipanggil sebagai santri, maka dia seorang murid harus paham etika terhadap dirinya sendiri, etika terhadap gurunya, dan etika terhadap teman-temannya. Sekali lagi, bagi seorang murid harus mengetahui 3 hal dalam berperilaku. Apa itu? Dia harus paham bagaimana cara berperilaku terhadap dirinya sendiri, harus paham bagaimana cara bersikap terhadap gurunya, dan bagaimana dia bersikap terhadap teman-temannya. Dalam kitab ini dijelaskan seorang muta'alim atau seorang yang belajar harus memahami 3 hal yang telah kami sebutkan tadi. Sekarang kita rinci. Yang pertama adalah bagaimana cara bersikap kepada dirinya sendiri. Amma adabuhu, anapun utawi tata kramane muta'alim fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne muta'alim, etika tata krama terhadap dirinya sendiri iku fakasiratun akeh. Ada banyak hal yang harus dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Iku minha setengah saking kasiroh tarkul ujubi utawi ninggal ujub. Satu di antaranya adalah dia harus meninggalkan ujub. Ujub adalah sombong, membanggakan dirinya sendiri, merasa dirinya itu hebat. Itu adalah ujub, dan itu tidak boleh dimiliki oleh seorang murid. Wa min halan iku setengah saking kasiro, di antara hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap dirinya sendiri, selanjutnya adalah at-tawadhu. At-tawadhu utawi tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, tidak sombong, rendah hati. Waswid kulan temen, jujur. Waswid kulan jujur. Dia harus rendah hati, jujur. Sebagai seorang murid dia harus bersikap rendah hati, bersikap jujur. Liyakuna derapun ana sapa muta'alim iku mahbuban den demeni mausukon tur kang den percaya sapa bihi muta'alim, agar dia menjadi orang yang disukai, juga menjadi orang yang dipercaya oleh
orang lain, oleh gurunya, oleh teman-temannya. Ini etika terhadap dirinya sendiri. Yang pertama meninggalkan ujub, yang kedua dia harus bersikap tawadhu, rendah hati, lalu dia harus bersikap jujur agar dia dicintai dan dipercaya oleh orang lain. Wa minha lan iku setengah saking kasirah ayyakuna utawi yen to ana sapa muta'alim iku wakuron anteng fi misyatihi ing dalem lumakune muta'alim. Sebagai seorang murid dia juga harus bersikap tenang. Dalam bersikap dia harus selalu tenang. Ghaddon tur kang ngeremake torfahu ing peningale muta'alim. Ghaddon tur kang ngeremake torfahu ing peningale muta'alim anin nadhari saking ningali ilal muharramati maring pira-pira perkara kang den haramake. Dia juga harus memejamkan matanya dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayakuna aminan wa ayakuna lan yen to ana sapa muta'alim iku aminan wong kang den percaya alama ing atase barang utiyahu kang den paringi sapa muta'alim ing ma nyatane minal ilmi saking ilmu. Sebagai seorang murid harus menjadi orang yang amanah dalam mengemban segala hal yang dia dapat, termasuk diantaranya amanah terhadap ilmunya. Ketika dia punya ilmu maka juga harus diamalkan. Fala yajibu mongko ora kena jawab sapa muta'alim. Fala yajibu mongko ora kena jawab sapa muta'alim bi ghairi ma kelawan sakliyane barang ya'rifu kang den weruhi ya'rifu kang weruh sapa muta'alim ing ma. Oleh karenanya ketika dia ditanya sesuatu oleh orang lain, seyogyanya dia tidak menjawab kecuali hal-hal yang telah diketahuinya. Ini adab atau etika seorang murid yang harus dia laksanakan terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua, etika seorang murid terhadap gurunya seperti apa? Wa amma adabuhu anapun utawi adabe murid. Wa amma adabuhu anapun utawi adabe murid ma ustadihi sartane gurune murid. Iku faminha mongko iku setengah saking adabuhu. Iku faminha mongko iku setengah saking adabuhu ayak takida utawi yento ngiktikoti sapa murid. Ayak takida utawi yento ngiktikoti utawa ngiyakini sapa murid anna fatlahu ing temen setuhune keutamaane guru, anna fatlahu ing temen setuhune keutamaane ustadzihi utawa guru iku akbaru luweh gedhe min fadli walidayhi tinimbang saking keutamaane wong tua loro. Min fadli walidayhi tinimbang saking kautamaane wong tuwa lorone murid utawa muta'alim. Alaihi ing atase ustadzihi. Adab etika seorang murid terhadap gurunya yang pertama adalah meyakini bahwa keutamaan seorang guru itu lebih besar dibandingkan dengan keutamaan kedua orang tuanya. Sekali lagi, salah satu dari etika atau tata krama atau adab kita terhadap guru adalah meyakini bahwa keutamaan seorang guru ini lebih besar dibandingkan keutamaan kedua orang tua. Kenapa? Li'annahu krana temen setuhune ustadzihi. Li'annahu krana temen setuhune ustadzihi iku yurabbi ndidik. Iku yurabbi ndidik sapa ustad ruhahu ing ruhe murid. Ruhahu ing ruhe murid. Karena ustad
mendidik ruhnya murid. Loh, apakah orang tua itu tidak mendidik ruh anaknya juga? Ada banyak sekali karakter orang tua. Ada orang tua itu yang berpikir hanya membesarkan anak-anaknya. Ada orang tua yang berpikir anaknya harus bisa ilmu agama dan dia juga membesarkan anaknya. Nah, bagi orang tua yang juga mendidik kita, mendidik ilmu agama terhadap kita, berarti selain menjadi orang tua, dia juga menjadi guru kita. Artinya apa? Artinya keutamaan orang tua yang seperti itu tadi justru lebih unggul. Selain dia berstatus sebagai orang tua, dia juga berstatus sebagai guru. Oleh karenanya, hormat kita terhadap orang tua yang demikian harus juga lebih besar kepada mereka berdua. Selanjutnya, wa minha lan iku setengah saking adabuhu. Wa minha lan iku setengah saking adabuhu, salah satu dari adab atau etika kita terhadap guru kita adalah al-khudu'u utawi andap asor. Al-khudu'u utawi andap asor amamahu ing ngarsane ustadz murid. Etika terhadap ustadz kita, terhadap guru kita, terhadap dosen kita adalah bersikap sopan santun ketika berhadapan dengan beliau. Wal julusu lan lungguh. Wal julusu lan lungguh fi darsihi ing dalem pelajarane murid. Bil adabi kelawan tata krama. Wa husnil isgha'i lan baguse nengklengake. Wa husnil isgha'i lan baguse nengklengake ilama maring barang. Ilama maring barang utawa perkara yaquluhu kang ngucapake sapa ustadzihi ing ma, yaquluhu kang ngucapake sapa ustadzihi ing ma. Selanjutnya, salah satu dari etika yang harus diperhatikan oleh seorang murid terhadap gurunya adalah duduk dengan tenang saat guru menyampaikan pelajaran. Mendengarkan dengan baik, wa husnil isgha. Mendengarkan dengan baik ilama yaquluhu, apa-apa yang disampaikan guru kita pada saat itu. Jangan sampai di hadapan seorang guru kita seperti tidak memperhatikan pelajarannya. Bahkan ketika kita sudah paham sebelumnya tentang pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, kita harus tetap memperhatikan seolah-olah kita belum memahami pelajaran itu. Tentu ini tidak lain untuk menggapai kemanfaatan ilmu yang kita peroleh. Wa min halan iku setengah saking adabuhu. Wa min halan iku setengah saking adabuhu tarkul mizaji utawi ninggal guyon. Tarkul mizaji utawi ninggal guyonan. Selain itu, saat pelajaran disampaikan, saat kita di hadapan guru kita, jangan sekali-kali kita bercanda, guyonan. Saat pelajaran disampaikan, kita justru malah bersenda gurau dengan teman-teman kita. Guyonan yang membuat guru kita menjadi tersinggung. Ini tidak boleh. Wa alayam dahalan yento ora ngelem sapa murid ghairahu ing liyane ustadzihi minal ulama nyatane saking pira-pira ulama bihadratihi ana ing sandinge guru. Bihadratihi ana ing sandinge guru makhofatan krana wedi ayaf hama yento faham sapa ustadzuhu gurune murid. Sapa ustadzuhu gurune murid annahu ing temen seduhune murid iku ya dzummuhu maidu nyacat sapa murid ing guru. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jangan sampai kita memuji ulama-ulama yang lain, guru-guru yang lain saat kita berhadapan dengan salah satu guru kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka
agar tidak ada kesalahpahaman ketika kita memuji guru yang lain, khawatir nanti guru kita salah memahami, dikira kita lebih mengunggulkan guru yang lain daripada guru kita. Ini memuji itu saja sudah tidak boleh. Apalagi kalau kita sampai merendahkan guru yang lain di hadapan guru yang lainnya. Membicarakan kejelekan guru yang lain di hadapan guru yang lainnya. Ini lebih tidak diperbolehkan. Harus betul-betul diperhatikan oleh seorang murid. Banyak para ulama menyampaikan mengapa begitu penting kita menghormati guru kita, menghormati orang-orang alim yang ada di sekitar kita. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan, ila ma wasola man wasola illa bil hurmah wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Mereka orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak akan pernah berhasil menggapai kemanfaatan ilmunya sebab mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu, guru, dan orang-orang yang alim di bidang ilmu itu. Ini keterangan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ada lagi, qala Ali karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau dawuh, saya adalah budaknya orang yang mengajarkan ilmu kepada saya, meskipun itu hanya satu huruf saja. Jika dia mau menjualku atau memerdekakanku atau tetap menjadikanku sebagai budaknya, saya siap. Ini Sayyidina Ali. Beliau mengungkapkan ini sebagai gambaran bahwa begitu pentingnya seorang murid menghormati gurunya, menghormati orang yang mengajarkan ilmu kepadanya walaupun itu hanya satu huruf. Lalu diterangkan lagi dalam kitab Ta'lim Muta'alim, wa kana ustadzuna asy-Syaikh Imam Syadiduddin Asy-Syirazi yaqulu qala masyaikhuna man arada ayakuna ibnahu aliman fayambagi ayyura'iya al-ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an fa ilam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Syekh Syirazi dawuh bahwa guru-gurunya pernah berkata kepada beliau, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang yang alim, maka dia harus menghormati orang-orang alim yang ada di sekitarnya, menghormati orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama di sekitarnya, memberikan sedekah kepada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya lah yang akan menjadi orang alim. Ini ilmu hikmah. Jika kita ingin anak kita menjadi orang alim, maka sering-seringlah kita memberikan sedekah kepada orang-orang alim yang ada di sekitar kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, dosen-dosen kita, atau siapapun yang mengajarkan ilmu kepada kita. Jangan ragu tentang hal ini. Selanjutnya, wa minha lan iku setengah saking adabuhu Allah yasuddahu utawi yen to ora nyegah ing murid apa alhaya wirang isin anis suali saking pira-pira pitakon amma saking barang la ya'rifu kang ora ngerti sapa murid, la ya'rifu kang ora ngerti sapa murid. Jangan malu bertanya terhadap hal-hal yang tidak diketahui kepada gurunya. Ini bagian dari etika kita terhadap guru dalam masalah keilmuan. Ketika kita betul-betul tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, maka jangan malu untuk menanyakan kepada guru kita. Tentu dengan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang santun.
Ketika kita ingin menanyakan sesuatu pada guru kita, ketika kita ingin berbicara kepada guru kita, maka berbicaralah dengan sopan dan santun. Jangan berbicara ketika sekiranya guru ini tidak mengizinkan kita berbicara. Izin kepada guru untuk bertanya. Setelah guru mengizinkan kita bertanya, maka kita bertanya. Bahkan dalam keterangan kitab yang lain dikatakan, saat kita ingin bertanya kepada guru kita, tunggulah sampai tiba keadaan di mana guru kita siap untuk ditanyai. Kita nggak tahu, siapa tahu guru kita sedang repot, sedang ada pekerjaan, sehingga pertanyaan kita justru akan mengganggu kegiatan beliau. Itu kita tidak tahu. Maka sekali lagi, cari waktu yang tepat, cari kesempatan yang tepat untuk bertanya kepada guru kita. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan, wala yuksiral kalama indahu wala yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'iya al-waqta wala yatuqa al-baba bal yasbir hatta yakhruj. Hendaknya kita tidak banyak bicara di hadapan seorang guru. Tidak bertanya sesuatu bila guru kita sedang lelah atau bosan. Harus menjaga waktu. Jangan mengetuk pintunya ketika kita yakin guru kita sedang istirahat. Tapi sebaliknya, tunggulah sampai beliau keluar dari rumahnya. Ini etika kita terhadap seorang guru. Tentu etika ini tidak melulu harus seperti ini, karena juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Semisal kita dipanggil oleh guru kita untuk sowan kepada beliau, gak mungkin kita menunggu beliau membukakan pintu atau beliau keluar dari rumahnya. Tentu kita harus mengetuk pintu sesampainya kita di rumah beliau. Ini hal yang berbeda. Artinya apa? Artinya kita harus menjaga perasaan seorang guru, bersikap agar guru kita tidak tersinggung, tidak tersakiti dengan sikap-sikap kita. Ini etika kita seorang murid terhadap guru kita. Wa amma adabuhu anapun utawi tata kramane murid ma ikhwanihi sartane kancane murid, iku faminha mongko iku setengah saking adabuhu ma ikhwanihi iku ihtiramuhum mulyaake ikhwanihi, iku ihtiramuhum mulyaake ikhwanihi. Yang ketiga adalah etika atau tata krama terhadap teman-temannya murid. Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada teman-temannya? Yang pertama adalah ihtiramuhum, memuliakan teman-teman kita, memuliakan teman-teman satu kelas, teman-teman di luar kelas, dan teman-teman yang lain. Wa tarku ihtiqori wahidin, lan ninggal ngino-ngino wong suwiji, minhum saking ikhwan. Yang kedua, kita tidak boleh menghina teman-teman kita, menghina salah satu dari teman kita. Wa tarkul isti'la'i, lan ninggal gumedhe alaihim ing atase ikhwan. Selanjutnya, sebagai seorang murid, kita tidak boleh besar kepala di hadapan teman-teman kita, membanggakan diri sendiri di hadapan teman-teman kita, menceritakan apa-apa yang telah kita peroleh dalam rangka menunjukkan kehebatan kita di hadapan mereka. Ini akan mengakibatkan hubungan kita tidak sehat dengan teman-teman kita. Wa min halan iku setengah saking adabuhu ma ikhwanihi, wa min halan iku setengah saking adabuhu ma ikhwanihi alla yaskhara, utawi yen to ora ngino sapa murid bi bati ilfahmi, kelawan wong kang kendo fahame, minhum saking ikhwan. Selanjutnya, sebagai seorang murid kita tidak boleh mengejek, menghina
merendahkan teman-teman kita yang memiliki SDM yang rendah, memiliki daya faham yang lemah. Kita tidak boleh merendahkan mereka. Yang ada justru kita seharusnya menyemangati mereka agar mereka lebih giat mendalami materi-materi atau pelajaran yang dipelajari. Wa alla yafroha lan yento ora bungah. Wa alla yafroha lan yento ora bungah sapa murid idza wabbakha ing dalem tatkalane meleh-melehi sapa al ustadzu guru ba'dal qasirina ing sebagiane pira-pira murid kang cekak pahame. Sebagai murid kita tidak berbangga diri atas pujian ustadz kita dibandingkan teman-teman yang lain. Tidak berbangga diri karena kita dinilai lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas dibandingkan teman-teman yang lain yang dangkal pengetahuannya, yang dangkal pemikirannya. Fa inna dzalika krana temen setuhune mengkono-mengkono bungah. Fa inna dzalika krana temen setuhune mengkono-mengkono bungah iku asbabul bughdhi pira-pira sebabe geting, pegel, wal adawati lan permusuhan. Karena kebanggaan tadi bisa menjadi penyebab munculnya kebencian teman-teman kita kepada diri kita. Bisa menyebabkan munculnya rasa dengki teman kita pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.